Saya yakin 100% yang menonton video ini adalah fans sejati Persib Bandung. Karena biasanya fans sejati itu akan tetap menonton tim kesayangannya di saat kalah ataupun menang. Berbeda dengan fans karbitan, dia hanya akan menonton tim kesayangannya di saat menang saja. Dan di video ini saya akan membahas tentang kekalahan Persib Bandung di Ternate. Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Persib Bandung kalah di Ternate, tapi pertanyaannya bukan soal skor. Pertanyaannya adalah siapa yang paling dirindukan Persib di pertandingan ini? Apakah striker yang gagal mencetak gol? Apakah lini tengah yang ditekan habis-habisan? Atau justru satu sosok yang bahkan tidak memakai jersey, tidak menyentuh bola, tapi pengaruhnya terasa sepanjang 90 menit? Karena laga melawan Malut United ini menunjukkan satu faktor pahit. Persib bisa bermain tanpa Boyan Hodak, tapi Persib belum siap menang tanpa Boyan Hodak. Dan di video ini kita akan bahas semuanya dengan kepala dingin, mulai dari pressing Malut United, kondisi fisik pemain Persib, hingga satu faktor paling krusial yang membuat Persib kehilangan arah. Mari kita mulai dari babak pertama. Malut United tampil sangat berani, pressing tinggi sejak menit awal. Setiap pemain Persib yang menerima bola langsung ditekan, tidak diberi waktu berpikir, tidak diberi ruang bernapas, dan disinilah masalah Persib mulai terlihat. Pemain Persib seperti kehilangan arah permainan, bukan karena tidak punya kualitas, tetapi karena tidak punya solusi cepat. Saat ditekan dengan intensitas tinggi, biasanya di situasi seperti ini kita melihat Boyan Hodak paling aktif di pinggir lapangan, memberi instruksi jarak antar lini, menyuruh bek untuk tidak memaksakan build up atau sekedar menurunkan tempo. Namun di laga ini, instruksi itu tidak datang dari satu sosok utama dan dampaknya jelas. Persib bermain reaktif, bukan proaktif. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh fans. Bermain tandang di Indonesia itu bukan cuma soal taktik. Ini soal mental, soal adaptasi, soal kondisi. Tim tuan rumah biasanya sudah siap dengan cuaca, lapangan, dan atmosfer. Sementara tim tamu datang dengan beban perjalanan jauh dan tuntutan untuk tetap tampil maksimal. Dan di laga seperti ini, tim besar seringkali diuji bukan oleh teknik lawan, tapi oleh kondisi pertandingan itu sendiri. Persib sedang berada di fase di mana mereka sering mendapat ujian seperti ini. Dan kekalahan ini sebenarnya bukan aib, ini ujian kedewasaan tim besar. Sekarang kita bicara faktor fisik. Bandung ke Ternate bukan perjalanan singkat, ini perjalanan lintas pulau dengan waktu tempuh panjang. Dan ini terjadi saat Persib sedang menjalani jadwal padat karena berlaga di AFC. Rotasi pemain tidak bisa sembarangan, menurunkan banyak pemain cadangan juga beresiko. Akibatnya, beberapa pemain tampil di bawah perform terbaik, bukan karena tidak mau berjuang, tapi karena batas fisik manusia itu nyata. Dan ketika fisik turun, pressing tinggi lawan akan terasa 2 kali lebih berat. Satu faktor lain yang sering diremehkan adalah cuaca. Ternate panas, lembab, menguras energi. Pressing tinggi di kondisi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh tim yang benar-benar siap secara fisik. Dan di babak pertama, Persib terlihat lebih cepat kehabisan tenaga. Beberapa duel terlambat, beberapa recovery lambat. Dan ini membuat permainan Persib tidak pernah benar-benar nyaman. Masuk babak kedua, satu hal yang perlu diapresiasi secara jujur. Persib berubah, gaya bermain lebih rapi, sirkulasi bola lebih sabar, tekanan mulai dibalas. Pergantian pemain menurut saya sudah cukup oke. Persib mulai menciptakan peluang, masuk ke area berbahaya, dan sempat menekan Malut United. Artinya apa? Artinya secara taktik, Persib sebenarnya masih punya solusi. Masalahnya tinggal satu, finishing. Peluang ada,
tapi tidak dikonversi menjadi gol. Dan di level ini, satu peluang yang gagal bisa mengubah mental seluruh tim. Menariknya, justru di babak kedua, Persib benar-benar kehilangan kontrol. Bukan karena permainan memburu, tetapi karena tidak ada figur sentral yang mengatur emosi tim. Di momen ini, Persib butuh ketenangan, butuh arahan tegas, dan disinilah absennya Boyan Hodak paling terasa. Bukan soal strategi di papan, tapi soal kepemimpinan di situasi genting. Boyan Hodak bukan pelatih yang hanya bekerja sebelum pertandingan. Dia pelatih yang hidup selama 90 menit. Mengontrol tempo, mengontrol emosi, memberi rasa aman pada pemain. Pemain Persib tahu, selama Boyan Hodak ada di pinggir lapangan, mereka tidak sendirian. Dan rasa aman itu tidak bisa digantikan oleh taktik semata. Sekarang mari kita jujur, apa jadinya Persib jika suatu hari nanti benar-benar kehilangan Boyan Hodak? Apakah sistem sudah cukup matang? Apakah pemain sudah cukup mandiri? Atau Persib masih terlalu bergantung pada satu figur? Pertanyaan ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk refleksi. Karena tim besar harus siap berjalan, bahkan tanpa sosok terbesarnya. Persib Bandung di era Boyan Hodak sangat mirip Manchester United di era Sir Alex Ferguson. Bukan soal gaya bermain, tapi soal kontrol. Sir Alex membuat pemain percaya, membuat tim tenang, dan membuat identitas. Dan ketika dia pergi, Manchester United tetap punya pemain bagus, tapi kehilangan arah. Laga ini adalah gambaran kecil dari itu. Kekalahan ini bukan akhir segalanya, tapi ini pengingat bahwa Persib Bandung sangat bergantung pada sistem. Dan di dalam sistem itu, Boyan Hodak adalah pusatnya. Tanpa dia, Persib masih tim kuat. Tapi dengan dia, Persib adalah tim yang tahu kemana harus melangkah. Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang salah, tapi apa yang bisa dipelajari Persib dari kekalahan ini. Jangan lupa komen bagaimana pendapat kalian, apa yang kurang dari Persib Bandung di pertandingan Persib melawan Malut United sehingga Persib harus menelan kekalahan dengan skor 2-0. Jangan lupa komen dan subscribe HK Official karena di sini tempatnya ngomongin bola. Gue bukan jagonya.